Kenapa ya bro tadi bahu sama leherku pegel banget? Rasanya berat kayak ada orang yang naik gitu. Hei Sobat Puengxi, kita berjumpa kembali. Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya. Perkenalkan cowok ini namanya Doni, asalnya dari Kabupaten Semarang. Umurnya saat ini 32 tahun, sudah menikah dan memiliki satu putra berusia 1 tahun. Doni adalah anak ketiga dari 3 bersaudara, memiliki kakak pertama laki-laki, dan yang nomor 2 kakak perempuan. Doni bekerja sebagai karyawan swasta di perusahaan yang ada di Semarang. Saya kira cukup profil dari Doni. Doni mempunyai cerita horor pada tahun 2015, meskipun dia tidak melihat sosok makhluk halus secara langsung. Tapi yang melihatnya adalah temannya yang berbaju biru ini, namanya adalah Arif. Bisa dibilang Arif ini adalah anak indigo. Arif ini berasal dari Pemalang. Arif dan Doni adalah teman kuliah. Mereka berdua seumuran dan beragama Islam. Mereka kuliah di sebuah kampus yang ada di Jogja. Waktu itu mereka sudah semester 4. Tanpa berlama-lama, mari kita menuju ceritanya tentang penunggu patung Hanoman. Di tahun 2015, Doni dan Arif posisi sedang libur kuliah. Doni mengajak Arif untuk main di rumahnya sebelum pulang ke Pemalang. Karena bosan di rumah, Doni mengajak Arif untuk refreshing ke tempat wisata di daerahnya, yaitu wisata candi dan pemandian air panas. Mereka sampai ke tempat wisata sekitar pukul 1 siang. Jarak tempat wisata tersebut dengan rumah Doni sangat dekat, hanya 10 menit saja. Tujuan mereka ke tempat wisata tersebut adalah berfoto-foto di tempat yang dianggap menarik dan mandi di pemandian air panas. Untuk menghilangkan penat berbulan-bulan kuliah dan badan menjadi rileks. Foto di sini dulu ya bro, fotonya pakai HP-mu aja, biar hasilnya bagus. Oh, oke, foto pakai HP-ku. Siapin aja gaya-gaya andalan, bro. Mumpung cuaca cerah. Setelah foto di candi, Doni meminta Arif untuk memfoto dirinya bersama patung Hanoman untuk diupload di Facebook. Ada patung Hanoman nih, tolong fotoin ya bro, buat isi-isi Facebookku. Oke, bro. Kalau mau foto sama Hanoman biar tak fotoin, kalau aku sih nggak usah. Udah banyak fotoku. Dilanjutkan mereka mandi di pemandian air panas yang letaknya tak jauh dari patung Hanoman. Doni dan Arif cukup beruntung karena pemandian air panas tersebut dalam kondisi sepi. Ya, serasa kolam milik pribadi. Mereka pun berendam dan berenang di kolam tersebut kurang lebih setengah jam. Beruntung banget loh kita, biasanya pemandiannya rame. Kita kesini pas sepi. Untung nggak rame ya, bro. Kayak kolam renang pribadi dong kalau kayak gini. Bisa sepuasnya kita berendam di kolam ini. Setelah selesai berendam, Doni dan Arif pun pulang. Setelah sampai rumah, mereka pun langsung mandi. Dan Doni sempat mengeluh pada Arif kalau bahunya terasa pegal, seakan-akan di bahunya ada orang yang menaikinya. Dan jawaban Arif bikin Doni terkejut. Kenapa ya bro tadi bahu sama leherku pegel banget? Rasanya berat kayak ada orang yang naik gitu.
Emang ada yang naik kok bro. Penunggu patung Hanoman, tapi tadi udah hilang pas kamu mandi. Wah. Loh, padahal tadi kita di pemandian air panas juga mandi. Kok sosok itu nggak hilang? Kenapa kira-kira? Beda bro, kan tadi kita masih di wilayahnya, ya masih bau-bau alam lah bahasanya. Aku ceritain detail deh. Jadi pas kita lewat patung Hanoman dan sempat foto-foto, sosok itu sudah ngawasin kita. Sosok itu tinggi besar, ya tingginya sekitar 3 meteran. Seluruh badannya hitam. Matanya merah, mulut dan hidungnya nggak kelihatan. Sekilas kayak alien tapi hitam. Pokoknya sosok itu ngikutin kita terus, sampai di kolam pemandian air panas dia juga ngikutin kita. Mungkin masih kesel patung Hanomannya kamu pegang-pegang sama jadiin foto. Pas pulang, aku pikir sosok itu nggak ngikutin kita lagi, tapi ternyata aku salah. Dia masih ngikutin kita, tepatnya dia numpang di bahu kamu. Makanya bahu sama lehermu kerasa berat seperti diduduki orang. Sengaja nggak tak ceritain langsung tadi, karena aku yakin setelah kamu mandi di rumah sosok itu akan hilang. Dan benar saja, setelah kamu mandi di rumah, sudah tidak bau alam dan bau patungnya, sosok itu pergi. Wah, serem juga penunggu patung itu ya, bro. Tapi nggak apa-apa, yang penting pegel sama sosok itu sudah hilang. Iya bro, berguna juga kan punya teman indigo kayak aku. Yang penting besok lagi hati-hati. Ya, ternyata ada sosok penunggu patung Hanoman yang menumpang di pundak Doni. Dan sosok tersebut terbilang cukup besar, tingginya sekitar 3 meter. Pantas saja bahu dan leher si Doni terasa berat dan pegal. Itulah tadi kisah dari Doni, dan pelajaran yang dapat kita ambil adalah: jagalah sikap ketika memasuki suatu tempat, terutama di alam terbuka. Dan jangan sembarangan menyentuh atau mendekati sebuah patung, terlebih patung itu terletak di alam. Karena biasanya patung, apalagi yang berukuran besar, akan menjadi sarang bangsa jin. Dari bangsa jin terkadang tidak suka bila sarangnya didekati manusia. Untuk itulah kita sebagai manusia penting untuk menjaga sikap. Selain jaga sikap, kita juga dituntut untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar senantiasa diberi kekuatan dan keselamatan dimanapun kita berada. Tentunya tidak lupa saya mengingatkan, bagi kalian yang mempunyai cerita menarik, entah itu cerita pribadi, teman, pacar atau siapa saja, bisa berbagi ke Puengki Animasi ya. Bisa dikirim melalui akun media sosial yang tertera di sini. Sekian dan terima kasih.